Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat Natal dan selamat hari Minggu untuk adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan walaupun dalam pandemi seperti ini, kita tetap semangat. Untuk ibadah PT kita hari ini, pelayan firman akan dilayani oleh Kak Hero. Untuk mengawali ibadah PT kita hari ini, kakak akan memberikan waktu untuk adik-adik melakukan saat teduh. Jika adik-adik sudah selesai melakukan saat teduh, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 99, bait yang pertama, Kita Sorga Bergema. Silakan duduk adik-adik. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah PT Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dalam Mazmur 67 ayat 5-6. Kita baca secara bersama-sama. Di bawah perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa yang adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Demikian Mazmur Pujian, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 123, bait yang pertama dan keempat, Selamat-selamat datang. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kakak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik semua kan? Puji Tuhan. Ya, kita bisa merayakan Natal pada kesempatan hari ini, walaupun sedikit berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, meskipun tahun ini kita merayakan Natal melalui online, dan tahun lalu dan tahun-tahun berikutnya kita bisa merayakan Natal di gereja, tapi kakak harap semangatnya adik-adik jangan sampai pudar, harus sama dari tahun sebelumnya dan sekarang. Iya, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Di saat ini kakak akan menceritakan bagaimana tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus dapat mengumpulkan kami bersama untuk memulai ibadah. Sekiranya Tuhan Yesus membimbing, menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir peribadahan ini.
Berfirmanlah ya Bapa, karena hambamu sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, marilah kita buka dari Alkitab kita di Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Di bawah perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeolus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, di sana diceritakan tentang Allah Bapa, Tuhan itu sendiri, memakai malaikatnya untuk menyampaikan kepada Yusuf dan Maria untuk kembali ke Israel. Nah dari sini kita tahu, melihat posisi Yusuf dan Maria pada saat itu ada di daerah Mesir. Nah pasti akan menjadi pertanyaan kepada adik-adik, kok bisa mereka ada di Mesir? Bukannya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Ceritanya, waktu Yesus itu lahir, kita ingat, Herodes itu sangat tidak suka dan tidak senang pada kelahiran Yesus Kristus. Ketika dikatakan bahwa ada lahirnya sang Raja Israel yang baru kepada Herodes, berita itu dia sangat tidak suka. Dan dia tidak suka karena ketika dia digantikan oleh orang yang bukan dari keturunannya, itu yang membuatnya tidak suka. Yang dia mau itu anak-anaknya saja dari garis keturunan Herodes itu. Jadi yang dia mau itu hanya dari garis keturunannya. Ketika dia mendengar berita itu, dia tidak suka. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Herodes, dia tidak tahu di mana Yesus itu lahir. Dia tidak tahu di mana tempatnya Yesus itu lahir. Lalu dia perintahkanlah seluruh pasukannya untuk membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Karena rata-rata itulah pada saat itu Yesus baru lahir. Ketika Herodes memerintahkan hal itu, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Dia memerintahkan malaikatnya juga untuk datang kepada Yusuf dan Maria dan menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir untuk sementara waktu. Untuk beberapa lama dia diam sementara di sana, menjalani hidupnya sebentar di sana. Setelah itu, mereka mendapat berita bahwa sang Raja Herodes itu mati. Tetapi Herodes sebelum dia mati, dia sempat membagikan harta-hartanya kepada ketiga anaknya, yaitu seperti tadi yang dikatakan di Alkitab, si Arkeolus, Antipas, dan Filipus. Kita kenal Arkeolus ini memerintah di daerah Yehuda. Dia sangat keji dan kejam pada saat pemerintahannya Arkeolus. Dia suka sekali menyiksa orang-orang Yahudi pada saat itu. Antipas di Galilea dan Filipus di Yordan. Jadi Yusuf yang ada di Mesir pada saat itu memilih untuk pergi ke Galilea, yaitu kota Nazaret. Dan di kota itulah Tuhan Yesus besar dan dewasa. Jadi ada yang bisa kita pelajari dari cerita ini, bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang kita peringati dalam hari ini, hari raya Natal ini,
ada Tuhan yang luar biasa, yang melebihi kuasa orang-orang yang ada di dunia ini. Kita lihat Herodes saja yang kejam dan keji bisa mati, dan tidak ada yang bisa mencapai tujuannya untuk membunuh sang juru selamat itu. Dia gagal menghentikan rencana Allah untuk membawa damai bagi dunia. Jadi adik-adik tidak pernah rugi menyembah Allah kita ini, Tuhan Yesus Kristus ini. Dia dahsyat, Dia yang mengatur kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini Allah itu bekerja untuk memimpin dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga harus mengerti bahwa dalam situasi yang buruk seperti ini, dan seperti cerita yang tadi adik-adik telah dengar, Allah juga menggunakan situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik. Jadi Allah tetap hadir dalam kondisi apapun, baik itu buruk maupun baik. Contoh kecil saja yang bisa kita rasakan saat ini, di mana dalam sepanjang tahun 2020 kita merasakan kondisi yang tidak aman. Kita petik salah satunya saja, penyakit yang dahsyat. Namun kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu bisa melindungi kita. Penyakit contohnya mungkin COVID, atau mungkin adik-adik punya penyakit bawaan dan lain-lain. Tapi buktinya nyatanya Tuhan itu masih bersama-sama sama adik-adik sampai sekarang, dan masih bisa menikmati Natal ini untuk bersama-sama dengan keluarga adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu ragu lagi, tidak perlu kecewa, tidak perlu takut dalam menghadapi keseharian adik-adik. Begitu pula juga dalam pendidikan adik-adik semua di sekolah. Memang ada perbedaan. Mungkin adik-adik rindu dengan guru-guru, teman-teman di sekolah, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan alat-alat untuk adik-adik seperti komunikasi, bisa melalui video call, untuk bisa bertemu dan berjumpa kepada guru dan teman-teman. Tapi janji Tuhan itu nyata untuk adik-adik ketika sudah melewati masa pandemi dan beraktivitas lagi seperti biasa di sekolah. Adik-adik juga harus janji untuk rajin belajar dan tidak boleh malas. Begitu juga untuk gereja, PT, Persatuan Taruna, melayani Tuhan, itu tidak boleh malas. Iya, untuk penutup, kakak punya ayat untuk adik-adik, untuk supaya adik-adik bisa lebih semangat lagi menjalani hari-hari adik-adik. Adik-adik bisa buka di Matius 6 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, Tuhan mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu?" Adik-adik lebih mulia dan lebih indah daripada burung-burung itu. Tentu saja Tuhan akan memelihara adik-adik, cita-cita adik-adik semuanya, pekerjaan adik-adik, dan pendidikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir pembacaan firman-Mu, dan biarlah firman yang telah kami dengar dan telah disampaikan dapat tertanam di hati dan pikiran kami dan menjadi pelita bagi langkah kaki kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Mungkin kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam setiap permasalahannya ya Bapa. Tuhan Yesus dapat hadir bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus bisa tilik hati mereka, pikiran mereka ya Bapa, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Begitu pula juga dengan kondisi yang ada di Indonesia ini Bapa, baik pandemi. Tuhan Yesus selalu memberkati negara kami ya Bapa. Bantu pemerintahan kami untuk mengurangi
penyebaran virus Corona ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus juga melindungi kami sekeluarga dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam keluarga kami dan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus mendengar doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Kak Hero. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama persembahan orang tua yang nantinya akan dikumpulkan ke gereja. Untuk mengirim persembahan kita, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 119, Hai Dunia Gembiralah. Sekarang kita akan doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 120, bait yang pertama dan kedua, Hai Siarkan di Gunung. Ibadah sudah selesai. Sebelum kita pulang untuk menjalani aktivitas kita masing-masing, marilah kita berdoa kembali, minta penyertaan Tuhan untuk mengantar kita dalam kegiatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau menjalankan aktivitas kami ya Bapa. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun kami berada. Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa-kuasa jahat, maksud-maksud jahat orang lain yang ingin mengganggu kami ya Bapa, dimanapun kami berada, kami usir kami tinggi. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah PT hari ini sudah selesai dan kakak mewakili pengurus dan pelayan PT mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Happy New Year.